Percuma kan? Gak tahu gue. Enggak percuma, tapi Nggak kan jadi percuma tahu, sih. jadi Iya, tahu. jadi tahu, ya. Jadi tahu. Jadi nggak percuma ya. Iya. Tapi judulnya percuma ya. Judulnya percuma, ada Oke. di album pertama. Siap. Album pertama solonya Mas Ari. Ya. Sekarang kita bahas soal beberapa musisi impor. Impor dari luar. Ya. Kalau harus dibilang siapa yang paling sukses, rasanya kita mau nggak mau harus nyebut Dia lagi sih. dia lagi. Gua yakin dia Gue lagi. bingung temanya apa juga dia Ada dia menongol mulu, cuy. mulu. Iya. Iya, Ya gua bingung. Raja? Iya sih. Iya, the king of pop, Michael Jackson. Michael Jackson ya. Tergabung di Jackson 5 selama kurang lebih 6 atau 7 tahun gitu. Setelah Michaelnya solo sebenarnya Jackson 5-nya masih keluar beberapa album. Jackson Cuma The 5 ya? Jackson namanya. Tapi ya udah nggak selaku saat masih ada Michael. Iya. Jackson 5 itu total menjual kurang lebih 100 juta kopi. Oke, MJ-nya Kemudian sendiri. MJ-nya sendiri kurang lebih 350 juta kopi. Iya. Jadi hampir setengah miliar kopi dia sendiri. Jadi ya udahlah ya. Iyalah. Dia yang paling sukses tapi kita nggak usah bahas dia lagi karena dia udah terlalu banyak dibahas. Tapi memang satu lah, si Jackson 5 itu ya Michael Jackson lah. Iya benar, memang emang dia mulu yang nyanyi. Abang-abangnya cuma syubidu-bidup doang. Nah, Oke, terus siapa lagi? ada beberapa nama yang kurang lebih sama, raihannya kayak si Semi tadi ya, Semi Simorangkir tadi. Sebagai penyanyi hampir tidak kurang suatu apapun, namanya besar, kemudian sudah besar juga di grup yang dia tergabung sebelumnya. Tapi saat akhirnya memutuskan untuk bersolo karir, kurang. Siapa? John Lennon. John Lennon kurang apa coba? Imagine doang sih ya. Iya, Imagine doang. Malah rasanya karir solonya kalau boleh dibilang Sir Paul lebih sukses. Lebih banyak keluarin album. Lebih banyak singlenya walaupun memang nggak ada yang sebesar Imagine ya. Si Mr. John ngeluarin satu doang. Ngeluarinnya sih beberapa, cuman yang meledak satu Imagine. Tapi ya itu besar banget. Ya cuma tetap aja John Lennon adalah vokalisnya The Beatles. Sebagai solois namanya dia besar. namanya besar sekali. Kemudian Freddie Mercury. Freddie Mercury banyak yang nggak tahu kalau dia solo. Iya. Gue yakin malah banget sempet mereka yang tahu. mau segala duet sama Michael Kan, segala keluar macam kan. lagi si Itu orang sebagai itu. solois kan, bukan sebagai Queen kan. Kesebut lagi kan si MJ lagi kan. Iya. Anjing. Freddie Mercury juga ya udah, dia vokalisnya Queen. Iya. Solonya kurang jalan. Kemudian ada beberapa nama sebenarnya yang ya nama cukup besar lah, tapi ya begitu kurang lebih melempem. Lo ingat Rob Thomas? Oke. Rob Thomas sebagai setelah keluar dari Matchbox 20 ya. ada sih satu yang meledak yang apa? I don't wanna be lonely no more. Oh, iya. I don't wanna have to pay. Itu for singlenya this. dia Itu sendiri singlenya dia solo. Tapi ya itu hanya itu. Yang terkenal ya dia sama Santana. Oh iya. Itu Itu doang apa sih. tuh? Cuma Apa kan tuh Santananya judulnya kan. lupa gua. Smooth. Yes. Iya tapi ya itu Rob Thomas lebih sukses sebagai vokalisnya Matchbox 20. Ada beberapa nama lagi sih kayak. Oh kalau Gwen Stefani gimana? Gwen Stefani, aduh, saya juga sih sama sih kalau gue bilang. Nodapnya di tahun 90-an gede banget sih. Iya, gede banget. Gede banget. Tapi pas dia solonya juga sebenarnya sukses sih. Menurut gue. Tapi pas dia comeback sama Nodapnya lagi. Oh sempet comeback ya? Sempet reuni ya? Ada album, bikin album baru ya nggak begitu sukses sih. Nah itu, nggak tahu deh gimana tuh kalau itu. Lalu ada kalau yang kurang lebih sama kesuksesannya ada Phil Collins. Phil Collins dengan Genesis-nya ya. Iya. Genesis juga dulu kan besar banget. Gila gede banget. Dulu dia di Genesis nyanyi. Nyanyi juga, tapi pas Peter main drum sambil nyanyi. Oke. Pas Peter Gabrielnya keluar dia jadi baru tuh dia jadi frontman. Udah nggak main drum lagi. Masih main kayaknya. Oh tetap main drum ya. Cuman rentang karirnya dia sebagai solois memang lebih lama ya, lebih lama. Singlenya juga, hitsnya juga banyak. Iya. Kemana-mana kan. Tapi ya itu Genesisnya juga besar. Gede banget. Sting. Sting. Drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast down on one side, and you can hear it at my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking can here at my side.
take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners maketh man, as someone say, he is that hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one. Oh, gentleness, sobriety are rare in this society. And night a candle's brighter than the sun. Oh. Sekarang alumni alumnus dari boy band dan girl band ya? Atau iya. apa? Atau grup vokal, girl vokal atau iya. apa namanya ya? Girl band dan boy band. Kalau yang girl band siapa? Spice Girls sih sebenarnya ya? beberapa solo. Emma Bunton solo. Emma solo. Oh, hampir semuanya malah solo ya. Mel B-nya juga sempat solo. Mel B solo. Victoria gue lupa deh. Victoria. Mel C ya pasti. Tapi Mel C solo malah lagu gue lagu dia yang paling gue inget malah yang duet sama Bryan Adams. Ya. Apa ya? Baby when you're gone, I realize I'm in love. Tapi si yang lumayan sukses yang si ini siapa namanya? Si apa sih yang rambutnya merah tuh? Oh, si ini siapa? Gary Hallowell. Gary Hallowell-nya. Si Ginger Spice. Duluan keluar kan dia, duluan keluar. Lo tau gak Gary Hallowell tuh sebelum di Spice Girl dia ngapain? Gak tau gue. Porn star. Anjir. Serius? Iya, gue pernah baca. Anjir bangsa. Emang mukanya kan bokep banget. Iya sih. Iya kan? Tapi lu siapa ya? Kalau gue Emma sih. Emma ya? Emma. Gue Post Spice sih gue. Post Spice. Makanya dicomot sama Mister. Sial. Tapi oke. Tapi kalau girl band sih rasanya kalau yang paling sukses ayo coba siapa? Jebolan girl band maupun jebolan boy band. Siapa ya? Kalau girl band sih Beyonce lah ya. Oh iya. Yeah. Anjing sih. Itu anjing sih. Yeah. Destiny Child lu tahu gila jumpin. Apalagi tuh banyak banget. Walaupun yang akhirnya paling banyak diingat orang, kalau nggak salah ini kemunculan pertama juga sih, Emotion-nya Bee Gees ya, remake lagunya Bee Gees ya, tapi hitsnya juga banyak. Kalau nggak salah Destiny Child itu total menjual kurang lebih 60 juta kopi. Kemudian Beyonce, habis itu solo, totalnya dia menjual kurang lebih sampai sekarang ya masih lanjut 100 jutaan. Anjay. Paling cowok, male singernya, penyanyi prianya siapa? Siapa ya? Siapa Nyong? Gue sih akan nyebut siapa? Itu sih. Siapa? Idola gua. Siapa? Si JT. Oh Justin. Oh iya benar. Iya. Iyalah Justin Timberlake. Dari Backstreet Boys ada gak sih? Backstreet tuh kalau nggak salah yang solo hanya Nick Carter. Oh iya ya. Boyz II Men gak ada yang solo. Oh Boyz II Men ya? Boyz II Men gak ada yang solo. Potensi untuk menjadi seorang solois tuh besar banget. 3 orang bisa nyanyi loh. Iya. Dari 4 ya yang satu kan bass, suara bass doang ya. Dan banyak ngomong-ngomong gitu. Narator gitu kayak narator. Nah yang 3 memang technically ya boleh dibilang iya loh. Iya, Boyz II Men tuh secara teknik kan boleh dibilang boy band paling kenapa nggak ada ya? Gokil lah. Cuma nggak ada yang nggak tahu ya. Solo. Justin lah ya berarti juaranya ya. JT. Walaupun kalau dari segi penjualan album, NSYNC masih lebih banyak loh. Oh iya? Ya, NSYNC totalnya, NSYNC masih ada di urutan kelima sebagai boy band yang albumnya paling laku. Totalnya kurang lebih 50 juta kopi. Oh itu. Kalau Justin Timberlake, padahal jumlah albumnya banyakan Justin Timberlake sebagai soloist. Okay. Tapi total kalau nggak salah sampai sekarang dia menjual 35 sampai 40 juta kopi. Masih kalah sama NSYNC. Tapi dari segi popularitas,
Dari segi raihan-raihan, award dan segala macam. Prestasi Justin sebagai soloist lebih banyak. Mungkin bisa jadi karena saat NSYNC keluar, terus award yang kategorinya boy band, saingannya kan gila, banyak banget, terutama Backstreet Boys. Kalau jumlah penghargaan Backstreet Boys jauh memang di atas NSYNC. Jumlah penjualan album juga Backstreet Boys kan memang boy band dengan penjualan album paling laris sepanjang masa. Tapi ya setelah berkarir sebagai soloist, rasanya Justin Timberlake yang paling sukses ya. Iya, mungkin juga waktu zaman NSYNC kan orang beli fisik itu lebih banyak. Iya betul. Lebih tercatat ya, lebih karena waktu itu opsinya nggak banyak. Kaset kemudian abis itu CD. Ya kan. Kalau setelah Justin solo ya mungkin catatannya beda-beda ya. Fisiknya mungkin segitu 35 juta kopi, tapi dari yang digital dan lain-lain bisa jadi lebih banyak. Betul. Sebagai penutup berarti kita nyanyiin lagunya Justin lah ya. Gue. Ketemu lagi Jumat pekan depan, Jumat ke-7 episode ke-6. Jumat ke-7 episode ke-6, keren juga. 25 pamit ya. Hah? 76 ya, jarum. 25 pamit ya. 25 pamit. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, bye. Aren't you something to admire? 'Cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. With your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'm here trying to pull you through. You just gotta be strong, 'cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The frequency that's set in my heart is a space, and now you hold. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back here to you once I figured it out. You were right here all alone. Oh, it's like you're my mirrors staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise they will make it into reflections into one. And it's like you're my mirrors staring